Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ketemu lagi di channel Sebobi di sini ya. Seharap kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan materi tentang Basic of English, dasar dari pembelajaran bahasa Inggris. Ya, semua yang kita pelajari pasti memiliki dasar-dasar, tahu hal yang paling penting. Dan dalam bahasa Inggris juga demikian, ada yang namanya tenses. Tenses itu adalah bentuk-bentuk waktu yang jumlahnya banyak, sekitar 16. Nah, di sini saya akan mengajarkan poin yang pertama, yakni simple present tense ya, simple present tense. Jadi anak-anak nanti dalam belajar tenses ada 5 poin saja yang perlu kalian pahami, karena nomor 6 sampai nomor 16 itu adalah gabungan dari tenses yang 5 tadi, 1 sampai 5. Yang pertama saya ajarkan adalah present. Biar tidak terlalu lama, saya lanjut aja ya dari pembahasan simple present tense ini. Yang dimaksud dengan simple present tense adalah tense yang digunakan untuk menceritakan kegiatan yang dilakukan berulang-ulang. Jadi tense itu gunanya untuk menceritakan kegiatan, dan simple present tense itu menceritakan kegiatan yang dilakukan berulang-ulang anak-anak, sehingga menjadi suatu kebiasaan. Contoh, sekarang kita mandi, besok mandi, kemarin mandi, besoknya lagi mandi, sekarang kita makan, besok makan ya. Jadi diulang-ulang. Selanjutnya, untuk menceritakan sebuah kebenaran umum. Kebenaran umum itu apa? Kebenaran yang tidak bisa kita ubah-ubah ya. Contoh, matahari terbit dari sebelah timur, kita tidak bisa membuat matahari terbit dari barat, dari utara, dari selatan, nggak bisa. Kemudian lagi air mendidih pada suhu sekian derajat Celcius ya. Lagi, benda menjadi beku saat dimasukkan ke dalam freezer atau pendingin atau lemari es. Kita tidak bisa membuat benda itu menjadi panas ketika masuk ke dalam kulkas. Nah, inilah yang disebut dengan kebenaran umum. Jadi gunanya simple present tense itu untuk menceritakan kegiatan yang dilakukan berulang-ulang sehingga menjadi suatu kebiasaan. Jadi kegiatannya dilakukan berulang-ulang serta untuk menceritakan sebuah kebenaran umum. Dengan keterangan waktu, ada keterangan waktunya juga Nana ya. Jadi bagaimana kita mengetahui ini adalah tense present, adalah tense future, kemudian tenses yang lain, itu bisa kita ketahui juga dengan keterangan waktunya. Bila kalian menemukan kata every day, every morning, every afternoon, every evening, every night, every week, every month, every year, pokoknya ada every-nya, itu sudah pasti masuk ke present. Kemudian once a week, twice a month ya, saya artikan setiap hari, setiap pagi, setiap sore, setiap siang, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, sekali dalam seminggu, 2 kali dalam sebulan. Jadi kita melakukan kegiatannya itu berulang-ulang dengan keterangan waktu yang ada di sini ya. Itu masuk ke dalam present. Kita bisa menentukan tenses apa ini, tenses apa itu. Kita bisa melihatnya dengan melihat keterangan waktu yang dipakai dalam kalimat tersebut. Ada juga ever, ini pernah, never, tidak pernah, seldom, ini jarang, often, sering, usually, ini biasanya, dan always, selalu. Ini semua masuk ke dalam simple present tense ya. Ada banyak keterangan waktu yang menjelaskan tentang present tense, tapi
jelaskan secara umum ya, yang sering kalian jumpai. Nanti ini akan dibahas di jenjang berikutnya ya. Ini saya bahas bagi para pemula juga yang mau belajar bahasa Inggris, yang masih bingung apa itu tenses, apa itu present, apa itu future, dan lain sebagainya. Seputar definisi dan juga keterangan waktu dari simple present tense, saya harap kalian sudah memahaminya. So, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yakni subject ya. Saya jelaskan dari awal lagi, seulang kembali biar kalian semakin paham. Subject itu ada 7, I, you, they, we, he, she, it ya. I, you, they, we, he, she, it, ada 7 subjek. Kalau kita menemukan nama orang, itulah juga subjek. Kalau kalian menemukan nama benda, itulah subjek. Menemukan hewan, itulah subjek. Di sini Amir and Arif 2 orang, maka boleh kita ganti dengan they. Mira boleh kita ganti dengan she. Alif boleh kita ganti dengan he. The sun kita ganti dengan it, dan the ducks kita ganti dengan they. Kenapa itu ducks kok diganti dengan they? Karena jumlah bebeknya banyak. Jadi kalau jumlahnya banyak, kita dapat mengganti dengan they. Kalau jumlahnya 1, kita ganti dengan it. Ini pembahasan tentang subjek ya. Selanjutnya yang perlu kita pahami dari simple present tense itu adalah verb ya, kata kerja bentuk pertama, verb. Kata kerja itu ada 3, 1, 2, 3, ditambah lagi yang verb in. Kita fokus ke verb one saja ya, karena kita berbicara tentang simple present tense, maka kita harus memahami kata kerja bentuk pertama. Dalam video ini saya hanya memberikan beberapa kata kerja ya. Nanti kalian bisa lihat di buku atau di referensi lainnya. Yang pertama ini adalah wake up dan get up ya. Wake up and get up ini artinya bangun. Kemudian take a bath or take a shower itu mandi. Kemudian pray ini sholat. Have or has breakfast ini artinya sarapan atau makan pagi. Kemudian go to school atau go to work ini artinya berangkat sekolah atau berangkat kerja. Berikutnya ada study, ada learn ini artinya study, and learn ini artinya belajar. Kemudian have a break time ini artinya beristirahat. Selanjutnya ada go home ini pulang. Kemudian have lunch makan siang. Have dinner ini makan malam. Dan yang terakhir sleep tidur. Ini adalah kata kerja yang hampir kita lakukan setiap hari ya. Saya hanya memberikan kata kerja yang hampir setiap hari kita lakukan. Bangun, mandi, beribadah atau sholat, kemudian sarapan, pasti kita makan pagi, pasti kita makan siang atau makan malam, dan tentunya kita pasti tidur. Setelah tidur, kalau masih ada umur, pasti kita bangun ya. Jadi ini semua adalah kata kerja yang kita lakukan setiap hari. Untuk kata kerja yang lain bisa kalian cari di referensi yang ada di sekolah atau di perpus, atau boleh juga kalian browsing di internet ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Yang berikutnya adalah positive sentence. Jadi kita langsung membuat kalimat anak-anak ya. Dalam membuat kalimat perlu kita pahami bahwa ada rumus yang harus kita patuhi dan tidak boleh keluar dari rumus itu. Rumusnya pada kalimat positif itu ada subject, kemudian verb one ini ditambah dengan s atau es, dan yang terakhir adalah complement. Complement ini apa? Complement ini terdiri dari noun atau adverb, kata benda atau keterangan ya.
Jadi yang namanya komplement ini adalah pelengkap, ya. Isinya adalah kata benda atau objek, dan kemudian adverb, keterangan. Bisa keterangan waktu, bisa keterangan tempat, dan juga bisa keterangan cara. Nah, untuk S dan ES sendiri di sini, S atau IS di sini ada di dalam kurung. Kenapa kok ditaruh dalam kurung? Karena S atau IS ini hanya diperuntukkan bagi subjek orang ketiga tunggal. Hanya dikhususkan untuk subjek orang ketiga tunggal. Siapa saja orang ketiga tunggal itu? He, she, dan it. Atau kalian menemukan nama orang yang jumlahnya satu, itulah subjek orang ketiga tunggal. Seumpama subjeknya I, you, they, we, tidak perlu kita menambahkan s atau es, ya. Jadi seulang lagi, kalau subjeknya I, you, they, dan we, tidak perlu diberikan s atau es. Biar lebih gampang untuk mengingatnya, yang namanya s ini hanya untuk he, she, it, ya. S hanya untuk he, she, it. Kita lanjut ke example yang pertama. I have breakfast at 6 every morning. They go to work by bus every day. Nah, di sini kita sudah mengetahui ini adalah kalimat yang berbentuk simple present tense. Dari apa? Dari keterangan waktunya dulu. Every morning, every day. Ini kalau ada every-nya adalah present. Yang kedua, atau bisa kita balik, kita mengetahuinya dari kata kerjanya. Kata kerjanya ini berbentuk verb one, berbentuk satu. Have sama go itu adalah bentuk satu. Subjeknya I, they. Jadi ini sesuai ya Nana. Subjeknya I, they. Verb one-nya have, go. Kok tidak ada s-nya? Karena subjeknya adalah I dan they, maka tidak perlu diberi s, ya. Sementara breakfast at 6 every morning dan to work by bus every day itu adalah komplementnya, pelengkapnya. Kita lanjut ke contoh berikutnya. He watches TV every evening. The sun rises at 5 a.m. every day. He dan the sun, dia laki-laki, dan matahari itu adalah subjeknya. Kata kerjanya watch dan rise. Kenapa kok di sini ada es-nya dan di sini ada s-nya? Karena subjeknya he dan the sun. The sun itu satu benda, it, ya, matahari. Maka di sini kita wajib memberikan s atau es. Bagaimana cara menambahkan s atau es? Jangan kita memberikan s atau es itu sesuai dengan keinginan kita, tapi ada aturannya. Bagaimana aturannya? Nanti di video berikutnya akan saya jelaskan cara penambahan s atau es pada simple present tense, ya. Nah, kenapa ini kok ditambahkan es, kenapa ditambah s? Ada aturannya. Kemudian kita lanjut ke kalimat yang berikutnya, yaitu tentang kalimat negatif, negative sentence, yang subjeknya di sini adalah rumusnya adalah subject plus don't or doesn't plus verb one plus complement. Pada rumus kita perhatikan tidak ada s atau es lagi di sini, ya. Kenapa kok tidak ada s atau es? Karena sudah diwakili oleh doesn't. Jadi meskipun subjeknya he, she, it, jangan diberi s atau es karena sudah diambil sama doesn't s-nya, ya.
Do not itu kita singkat menjadi don't, dan doesn't ini singkatan dari does not yang artinya adalah tidak. Ya, kita langsung ke example. I don't have breakfast at 6 every morning. They don't go to work by bus every day. Nah, ini sudah sesuai dengan rumus subjeknya I, they. Karena I dan they kita gunakan don't. Kalau he, she, it kita pakai doesn't. Kemudian kata kerjanya have sama go. Jadi untuk kalimat negatif itu kita cukup menambahkan don't sama doesn't di antara subjek dan verb one. Contoh berikutnya. Nah, he doesn't learn English every Friday. The sun doesn't rises at 5 a.m. every day. Nah, di sini ada doesn't. Katanya kalau subjeknya he, kata kerjanya diberi s atau es. Ini kok gak ada? Tidak ada s atau es pada kalimat negatif. S atau es hanya berada pada kalimat positif. Kenapa tidak ada? Karena sudah diambil sama doesn't atau diwakili oleh doesn't. Ya. Jadi itu penjelasan tentang kalimat positif dan negatif. Bobi harap kalian sekali lagi bisa memahami dengan baik. Sekarang masuk ke penjelasan yang terakhir, yakni kalimat interrogatif. Kalimat interrogatif itu rumusnya semacam ini, anak. Lah, Oke, sekarang kita masuk ke kalimat interrogatif sentence atau penjelasan terakhir. Kalimat tanya di dalam simple present tense. Rumusnya beda lagi. Apa itu? Nah, seperti ini rumusnya. Do sama does kita taruh di depan. Kemudian subjek plus verb one plus complement plus question mark, tanda tanya. Jangan lupa tanda tanyanya itu ya, karena masing-masing kalimat dalam bahasa Inggris, masing-masing kalimat dalam tenses itu memiliki ciri khasnya, masing-masing. Jadi kalau kalimat interrogatif ditandai dengan adanya tanda tanya, kalau di kalimat negatif itu selalu ada not-nya, dan di kalimat negatif tidak ada not, tidak ada tanda tanya. Itulah kalimat negatif. Itulah kalimat positif, sesuai dan tergantung dari tenses apa yang dipakai. Biar tidak semakin bingung, kalian fokus ke ini lagi. Do sama does itu artinya apakah ya? Tadi kok artinya do not sama does not kok tidak? Ini kok berubah jadi apakah? Itulah bahasa Inggris ya. Jadi dalam satu kata itu memiliki lebih dari satu arti. Tergantung bagaimana pemakaiannya, bagaimana penggunaan kalimatnya, kita sesuaikan saja. Nah, kalau di sini do sama does tidak ada not di situ, dia memiliki arti sebagai apakah. Kita lanjut ke example-nya. Nah, pertanyaan yang diawali dengan do sama does, dia memerlukan jawaban. Jawabannya yes atau no. Ya. Jadi do sama does itu selalu dijawab dengan yes atau no. Dalam bahasa Inggris, apakah dengan apa itu berbeda.
Kalau apakah, jawabannya yes atau no. Kalau apa, itu jawabannya selalu benda. Contoh, do you have breakfast at 6 every morning? Itu artinya, apakah kamu sarapan pada pukul 6 setiap pagi? Kalau kamu sarapan atau makan pagi pada pukul 6, jawabannya yes I do. Kalau no, kita tinggal jawab no I don't. Barangkali 6.30, 6.45 ya. Jadi ini cara menjawabnya mudah. Yang berubah itu hanya do you menjadi I do. Do you menjadi I do. Kalau kalian simak di layar, kalimat kedua, do they do. Yang berubah tuh cuma do you jadi I do. Kalau do they jadi they do. Kita lanjut. Does he jadi he does. Does the sun. The sun ini adalah kata benda, maka kita ganti jadi it. Does the sun menjadi it does. Kita tinggal balik ya. Kalau no, kita tinggal pakai doesn't atau gunakan don't. Itu adalah pembahasan tentang simple present tense. Ada 3 kalimat yang ada di dalamnya. Jadi masing-masing tenses itu memiliki 3 buah kalimat ya, bisa juga 4, karena ada kalimat tanya yang bentuknya negatif. Biar kalian tidak bingung, saya beri 3 aja dulu ya, karena channel ini khusus buat anak-anak dan pemula yang mau belajar bahasa Inggris. Serangkum kembali, kalau kalimat positif itu ciri khasnya ada verb 1 yang ditambah dengan s atau es khusus subjek he, she, it. Kalau kalimat negatif, ciri khasnya ada don't sama doesn't. Sementara kalimat interrogatif, do sama does ada di depan, ditandai juga dengan adanya tanda tanya. Kalau pertanyaan diawali dengan do sama does, maka jawabannya 2. Kalau tidak yes, no, dengan cara membalikkan do sama does dan subjeknya. Tambahan lagi, do sama does ini disebut dengan auxiliary verbs ya, disebut dengan auxiliary verb. Apa itu auxiliary verb? Kata kerja bantu. Biar kalian tidak bingung, diingat aja do does subject. Do does subject. Cara jawabnya subject do does. Subject do does, dibalik ya. Do you jadi I do. Do they jadi they do. Kebanyakan anak-anak dan juga pemula ketika ditanya do you, jawabannya I am. Salah ya. Do they are. Does he is. Salah anak-anak ya. Salah. Kenapa kok bisa salah? Karena di situ pertanyaannya diawali dengan do. Jangan dijawab dengan to be. Am, are, is itu adalah to be. Beda jalurnya ya, beda pemakaiannya. Ketika kalian mendengar pertanyaan, fokus ke awal pertanyaan tadi. Kalau pertanyaannya diawali dengan do sama does, jawabannya do does juga ya. Jangan dijawab dengan I am, they are, he is. Salah lo ya. Apalagi nih it is, waduh ya, salah besar. Jadi itu sedikit pembahasan tentang simple present tense yang menjadi dasar dari pembelajaran bahasa Inggris. Sekali lagi di akhir video ini saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang telah membantu channel Sebudi
dengan cara like, comment, sama subscribe. Saya doakan semoga kalian mendapatkan rezeki yang makin melimpah dan juga semakin berkah. Dan permintaan saya Bobby, jika video dari saya Bobby yang ada di channel ini bermanfaat, silahkan di share sebanyak-banyaknya. Kurang lebihnya mohon maaf. The last from me is that wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.